Kawasan industri Dwi Papuri, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini rusak parah setelah disapu oleh angin puting beliung pemirsa. Angin kencang itu pun menerbangkan atap serta dinding puluhan pabrik. Inilah dampak puting beliung setelah menyapu kawasan industri Dwi Papuri, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pantauan udara menunjukkan luasnya area yang terdampak. Kerusakan paling parah dialami PT KHTEX dan PT Qualram. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya ada 25 pabrik yang rusak. Angin dengan kecepatan tinggi itu menerbangkan atap hingga dinding bangunan. Sejumlah alat berat diturunkan ke kawasan industri ini pada Sabtu pagi untuk membersihkan puing-puing bangunan berukuran besar. Bayangkan betapa kuatnya angin itu sehingga lempengan baja ringan seperti ini terbang jauh dari tempat asalnya. Hingga Sabtu siang, proses pembersihan masih berlangsung. Angin puting beliung menerjang wilayah Sumedang yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung pada Rabu sore 21 Februari lalu. Bahkan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin mengatakan fenomena alam itu merupakan tornado pertama di Indonesia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 500 rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini porak-poranda akibat angin puting beliung di Rancaekek. Pejabat BNPB yang mendatangi lokasi pun kemudian menilai rehabilitasi tempat tinggal penduduk korban puting beliung harus segera dilakukan. Dusun Situbuntu, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat merupakan salah satu lokasi yang terdampak puting beliung Rancaekek paling parah. Rumah-rumah di sini rusak berat setelah disapu angin kencang itu. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sedikitnya ada 2 kecamatan di Sumedang yang diterjang puting beliung, yakni Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor. Deputi Bidang Logistik Peralatan BNPB, Lili Kurniawan mengungkapkan ada 588 rumah yang rusak dan 610 keluarga terdampak bencana. Saat ini puluhan penduduk terpaksa tinggal di tenda darurat. Memberikan dukungan, bantuan pada pemerintah daerah melalui BPBD dan kami tadi sudah menyerahkan dana sebesar 150 juta untuk operasional penanganan ini. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa logistik, beberapa peralatan termasuk tenda yang diberikan ke Pemda. Nah, kemudian yang kedua, kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak ini dapat tercukupi kebutuhannya. Nah, untuk itulah kami datang ke lokasi ini dan tadi kita sudah melihat ya Pak Ikhwan itu tenaga ahli kepala BNPB, kita melihat ternyata memang situasinya harus segera lakukan tindakan untuk merehabilitasi, untuk memperbaiki rumah-rumah sehingga anak-anak kita, masyarakat kita yang hari ini mereka mengungsi di tenda BNPB ini bisa segera kembali ke rumahnya masing-masing dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut BNPB, kerusakan yang disebabkan angin puting beliung antara lain terangkatnya atap-atap rumah warga. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Hingga saat ini pemirsa, proses pembersihan puing yang berterbangan akibat puting beliung masih terus berlangsung. Langsung saja kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami, ada Lutfi Setia Rafsanjani yang sudah berada di lokasi. Lutfi, saat ini bagaimana proses pembersihan puing-puing di sana? Ya, Maria dan pemirsa TV One, dapat saya kabarkan langsung dari kawasan industri Dwi Papuri, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saat ini saya berdiri tepat di depan PT MAU yang bergerak di bidang konstruksi, di mana
PT PMAU ini menjadi lokasi yang terdampak cukup parah dari akibat puting beliung yang melanda pada 2 hari yang lalu. Sebanyak 13 bangunan pabrik di lokasi Dwi Papuri ini terdampak oleh puting beliung. Sementara proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Pembersihan dengan alat berat tersebut dilakukan sejak hari Jumat kemarin. Pantauan saya hari ini di lokasi pembersihan masih terus dilakukan. Alat berat yang berukuran besar masih sedang memperbaiki bangunan pabrik yang rusak cukup parah akibat terjangan angin puting beliung yang menerjang pada petang lalu. Dapat saya deskripsikan di lokasi kawasan industri ini, tepat di sebelah kanan saya ada satu dusun yang lokasinya penuh dengan puing-puing bangunan pabrik seperti baja ringan atau seng. Sementara di sebelah kiri saya masih ada beberapa atap pabrik yang masih berserakan. Sementara itu dapat saya kabarkan pula selain 13 di lokasi Dwi Papuri ini, Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atta Sutarno juga mengatakan bahwa 12 pabrik di luar lokasi kawasan industri ini juga terdampak, di mana yang terparah adalah PT KHTEK dan PT Kuaram. Sementara itu dapat saya kabarkan pula bahwa sebanyak 13 pegawai pabrik mengalami rusak ringan, namun proses penyembuhan bagi para korban yang terluka tersebut diasuransikan oleh pihak perusahaan. Sementara itu dapat saya perbaharui pula data dari PJ Bupati Sumedang bahwa jika sebelumnya di jumlah sebanyak 25 pabrik, PJ Bupati Sumedang menyebut jumlah pabrik yang terdampak sebanyak 17 pabrik, di mana ada sebanyak 22 unit dari satu pabrik yakni PT KHTEK yang aktivitasnya terganggu akibat dampak puting beliung, di mana akibat 22 unit tersebut yang terganggu, sebanyak 2.500 pekerja off atau tidak beraktivitas. Meski demikian, banyak pula pabrik-pabrik yang masih melakukan aktivitas pekerjaan seperti itu. Oke, Lutfi, Anda tadi jelaskan total ada sekitar 17 pabrik yang terdampak puting beliung di Ranca Ekek, aktivitas mereka terganggu. Bagaimana dengan aktivitas warga yang rumahnya juga terdampak puting beliung di Ranca Ekek? Silakan. Ya, dapat saya informasikan bahwa 17 pabrik yang saya kabarkan sebelumnya itu berlokasi di wilayah Tanggung, Kabupaten Sumedang. Sementara wilayah Ranca Ekek merupakan wilayah Kabupaten Bandung. Dari pantauan saya di lokasi, tak hanya area industri di mana ada area permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri. Di lokasi ini terdata sebanyak 78 warga terdampak, di mana 40 orang di antaranya terpaksa tinggal di tenda lantaran atap rumahnya rusak berat. Dari ke-40 orang tersebut, sebanyak 17 orang sempat diperiksa kesehatannya lantaran mengeluh sakit seperti itu, dan 4 orang di antaranya mengalami luka ringan. Meski demikian, ke-4 orang yang mengalami luka ringan tidak dirujuk ke rumah sakit atau dalam penanganan tim medis di tenda darurat. Baik, terima kasih laporan lengkap pada Lutfi Setiaraf Sanjani langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih.